Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yunia Maulidia dari kelas 2 TRKJJ 1 absen 23. Di video kali ini saya akan membuat drawing dalam bentuk alinyemen. Nah, alinyemen biasanya dipakai untuk pekerjaan sebagai center line atau acuan dan juga untuk pekerjaan jalan atau juga bisa pekerjaan drainase atau irigasi atau lahan. Yang penting secara garis besar kita tahu bahwa posisi alinyemen adalah acuan untuk melakukan perencanaan dengan definisi posisi bisa di samping, di kanan, atau di kiri. Alinyemen ini tidak mengandung elevasi. Untuk proses pemasukan elevasi pada sebuah desain di Civil 3D, kita akan memasukkan dengan membuat desain profil, namun untuk alinyemen ini tidak memasukkan elevasi, jadi hanya informasi seputar belok kanan, belok kiri, atau XYZ, seperti itu. Nah, di video sebelumnya kita sudah membuat surface. Saya akan membuat satu tambahan base surface agar memudahkan kita membuat alinyemen. Langkah pertama, kita membuat polyline dulu. Bisa diisi elevasi. Jadi cara membuat surface yaitu kita klik surface, kemudian klik surface. Di sini kita akan ganti namanya existing surface. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya di sini kita klik definition. Di break lines kita klik kanan, kemudian add. Di sini tipenya sudah standar, kita oke saja. Kemudian kita klik garis yang kita buat tadi. Nah, ini sudah menjadi sebuah surface. Kita cek nama surface-nya, kita klik kanan, kemudian surface properties. Nah, namanya sudah surface existing surface. Kemudian di surface style kita bisa ubah menjadi contour and triangles. Kita oke. Nah, selanjutnya kita akan hidupkan poin. Kita klik kanan, kita edit surface style. Nah, ini poinnya kita hidupkan. Kita klik OK saja. Jadi kita sudah mempunyai 4 poin. Kemudian kita akan memodifikasi poinnya agar surface-nya mempunyai nilai elevasi. Kita klik garisnya. Kemudian di sini edit surface, modify point. Kita klik poin pertama. Kita masukkan 3. Bentar. Kemudian di sini saya kasih 5. Di poin 3 ketik 7. Kemudian yang keempat kita ketik 6. Enter. Nah, sekarang kita sudah punya surface. Kita membuat garis polyline lagi di sini seperti ini. Kita untuk mengecek awal. Jadi kita klik garisnya, kemudian klik kanan, quick profile. Kita oke saja. Nah, ini surface yang sudah kita buat dengan elevasi. Ini saatnya kita membuat alinyemen.
Salah satu cara membuat alinyemen adalah kita ketik polyline. Dan kita sudah punya acuan dan kita jadikan polyline semacam garis existing. Kita bisa membuat alinyemen dengan cara polyline. Alinyemen bisa dibuat dari menu di sini alinyemen. Kemudian create alignment from polyline. Klik objeknya. Kita klik kanan. Nah, muncul tanda panah seperti ini. Kalau arahnya ke STA kecil atau ke STA besar sesuai arah ini, langsung enter saja. Kalau arahnya mau berlawanan dari kanan ke kiri, kita harus ketik reverse. Ini kita coba dari kiri ke kanan dulu, jadi kita enter saja. Kemudian muncul seperti ini. Di sini namanya kita kasih alinyemen latihan 1 juga. Di sini non. Di sini all labels. Nah, di sini radiusnya misal kita setting 50. Jadi otomatis akan menambah radius di sini. Jadi ini kita oke saja. Jadi seperti ini. Maka otomatis sudah jadi alinyemen. Ini adalah alinyemen radius 50 seperti settingan awal tadi yang saya buat. Secara manual jika kita mau melakukan editing tinggal kita klik saja seperti ini. Kita geser-geser. Maaf. Kita geser-geser saja seperti ini. Otomatis berubah, tapi kekurangannya kita tidak tahu angka radius di sini berapa, jadi kita cuma mengira-ngira. Ketika kita mau membuat modifikasi dengan presisi, kita harus melakukan editing alinyemen. Dengan caranya kita klik alinyemen yang warna hijau, kemudian klik kanan, kemudian edit alinyemen geometri. Nah, muncul ribbon seperti ini. Kita klik alinyemen grid view. Kita hidupkan semua tanda kuncinya. Nah, sudah kita hidupkan semua. Selanjutnya radiusnya juga bisa kita ubah. Di sini 50. Misal kita rubah menjadi 85. Jadi radius akan berubah sesuai keinginan kita. Tentunya dengan angka yang pasti. Kalau kita geser-geser secara manual untuk acuannya bagus, tapi kita tidak tahu angka pastinya. Kemudian yang radius satunya kita masukkan angka misalnya 95. Nah, jadi ini hasilnya. Kita membuat alinyemen dengan cara yang pertama. Selain itu, ada cara lainnya, yaitu dengan cara layout. Jadi ini kita hapus dulu. Kita coba dengan cara yang kedua. Kita klik alinyemen, kemudian create alinyemen by layout. Nah, create alinyemen by layout ini sama juga prosesnya. Kita harus kasih nama latihan 1 seperti ini. Jika kita mulainya
dari STA 0 kita bisa ganti, tapi umumnya memulai dari STA 0. Maka ini STA-nya kita biarkan saja. Kemudian di desain kriteria, kita mau melakukan desain langsung dengan memasukkan kategori dari ASTO. Jadi kita bisa setting kecepatannya. Misal di sini kita setting 60. Kemudian kalau kita hidupkan use kriteria, maka otomatis kita akan membuat alinyemen lengkap dengan sumber elevasinya. Tapi kalau kita biarkan saja, kita biarkan seperti ini, kita hanya membuat alinyemen tanpa ada sumber elevasinya dan kriteria desainnya. Biasanya dipakai jalan seperti lingkungan, jalan perumahan. Jadi kita coba hidupkan. Selanjutnya di sini kita pilih ini 2004 Roadway Design Standard. Kita open. Kemudian di sini kita mau berapa line yang kita punya jalannya, misal untuk jalan 4 lajur atau 2 lajur. Selanjutnya metode yang kita pakai ASTO 2004. Kemudian kita klik OK saja. Setelah itu muncul ribbon seperti ini. Langkah awal kita adalah melakukan setting sebelum kita memulai membuat alinyemen. Kita membuat setting di icon ini. Pilih kurva and spiral setting. Ini kita hidupkan spiral in, kurva, spiral out. Kemudian di sini berapa spiral in-nya, kemudian kurvanya berapa, spiral out-nya berapa. Misal di sini spiral in-nya 30. Kemudian di sini 200 dan spiral out-nya 30. Nah, kategori ini adalah sebuah kategori umum dipakai. Misalnya proyek ada 50 kilo, beberapa lokasi lingkungan membutuhkan 50. Artinya ini yang paling sering dipakai saat itu. Nanti kita juga bisa rubahnya secara manual setelah selesai. Intinya kita membuat dulu, nanti untuk presisinya kita revisi belakangan. Kemudian kita klik OK saja. Ketika kita mau membuat alinyemen dengan CSST atau TSSC, maka kita menggunakan tangan with curves. Kita klik, kita pilih lokasinya. Jadi ini alinyemen yang kita buat dengan layout. Selanjutnya, jika kita melakukan modifikasi atau ternyata kita punya tangan yang kita ingin menjadikan satu tambahan di lokasi di sini, misalnya di sini, kita tinggal klik ini, insert PL. Kita bisa klik di mana saja. Misalnya di sini. Kita enter saja. Nah, ini sudah jadi PL baru. Jadi kita bisa geser-geser, misal kita buat tikungan. Baik, kita sudah membuat alinyemen dengan metode CSST atau spiral tangan. Dan sudah membuat full circle, terus juga membuat ini menambah PA. Kemudian saya akan menambahkan materi ketika kita tidak membutuhkan tikungan.
Caranya sangat mudah sekali. Kita klik icon di sini, delete PA, kita hapus. Kita hapus PA-nya, setelah itu kita enter. Dan terjadi ketika PA dihapus, otomatis pada kurva terakhir akan terhubung. Jadi hilang dan menjadi lurus seperti ini. Sama juga ketika kita menambah panjangnya, kita klik di sini icon ini, kita fix line to point. Kemudian kita klik lokasinya. Kita tarik saja. Seperti ini. Kemudian kita enter. Jadi otomatis ending point-nya berubah ke lokasi baru. Kalau kita hapus, tinggal klik seperti tadi, delete PA. Kemudian kita hapus PA-nya. Klik aja, kemudian enter. Nah, jadi alignment hanya seperti ini. Kemudian untuk merubah alignment ini, kita bisa lihat angkanya, kemudian kita klik kanan, kita edit alignment label. Nah, di sini tipenya ada major station, minor station, geometry point. Nah, kita coba di sini kita ganti misalnya 50. Kemudian satunya kita coba 25. Nah, ini adalah label yang akan muncul untuk setiap alignment yang kita punya. Ini adalah major station, minor, dan lain-lain. Di sini ada keterangan-keterangannya. Jika kita tidak cocok, kita bisa hapus. Kemudian kita bisa import melalui di sini atau di import label set. Nah, kita klik OK saja. Otomatis sudah berubah menjadi 50 dan 25 untuk jaraknya. Jadi untuk alignment sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.